Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Subci Azal Sani kembali digelar. Jaksa penuntut umum menyampaikan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa pada persidangan pekan lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Surabaya. Adi, seperti apa jalannya persidangan ketiga Subci Azal Sani hari ini? Ya, Sumi, sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Subci Azal Sani kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini. Ini merupakan sidang ketiga dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Subci pada persidangan pekan lalu. Dan persidangan sendiri tadi dimulai pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dan tadi kami mengamati sejak pukul 9 pagi memang jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum sudah berada di ruang sidang. Begitu pula dengan terdakwa Subci Azal Sani yang juga sudah bersiap melaksanakan sidang sejak pukul 9. Subci masih bergabung via sambungan Zoom atau bergabung secara online dari Rutan Kelas 1 Surabaya atau Rutan Medaeng. Karena memang persidangan masih berlangsung secara daring dan juga tertutup untuk umum. Dan pada persidangan kali ini jaksa penuntut umum menyampaikan tanggapannya terhadap eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum pada persidangan di tanggal 25 Juli lalu. Dan sebelum saya sampaikan kepada Anda terkait dengan apa yang menjadi tanggapan dari jaksa penuntut umum, sedikit saya akan review terlebih dahulu apa kemudian yang menjadi nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasihat hukum pada pekan lalu. Yang pertama terkait dengan pemindahan persidangan dari Pengadilan Negeri Jombang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut penasihat hukum, persidangan ini seharusnya dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang yang merupakan sesuai dengan locus delicti peristiwa tersebut. Lalu kemudian setelah dipindahkan ke Surabaya, kenapa persidangan ini dilakukan secara online? Padahal mereka menginginkan persidangan dilakukan secara offline untuk mendapatkan keadilan. Lalu kemudian keberatan selanjutnya adalah penasihat hukum menilai dakwaan dari jaksa penuntut umum ini tidak cermat dan tidak jelas serta juga tidak teliti. Terkait nota keberatan tersebut, tadi JPU sudah menyampaikan tanggapannya pada sidang ketiga, di mana tadi terkait dengan pemindahan persidangan dari Pengadilan Negeri Jombang ke Pengadilan Negeri Surabaya, JPU mengatakan hal ini sudah sesuai dengan fatwa yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Karena sebelumnya memang Forkopimda di Jombang telah berembuk begitu dan juga kemudian mengajukan agar persidangan ini dipindahkan ke kota lain, dalam hal ini kota Surabaya, untuk menjaga kondusivitas jalannya persidangan. Lalu kemudian terkait dengan uraian dakwaan yang tidak jelas, bahwa dikatakan oleh penasihat hukum bahwa ini uraian kekerasan dan ancaman kekerasan yang tidak masuk ke dalam dakwaan yang disampaikan. Tadi JPU mengatakan bahwa hal tersebut ini sudah masuk pokok materi perkara. Jadi semuanya sudah dicantumkan dan sudah dijawab juga oleh jaksa penuntut umum. Lalu kemudian untuk persidangan ini apakah kemudian selanjutnya akan digelar secara online atau offline, nanti akan diserahkan kepada majelis hakim. Kita akan simak terlebih dahulu pemirsa tanggapan dari jaksa penuntut umum Tengku Firmansyah berikut ini. Penasihat hukum untuk melaksanakan persidangan secara online atau offline. Jadi kami juga tanggapi tadi secara tertulis, kami ajukan ke majelis hakim. Pak, soal dakwaan yang multitafsir itu gimana, Pak? Ya, jadi versi dari penasihat hukum bahwa di dalam uraian surat dakwaan kami tidak jelas terkait apa-apa saja yang kami dakwakan terhadap perbuatan terdakwa. Ini sudah masuk pokok materi perkara, harusnya nanti kita lihat di persidangan. Lalu tanggapannya hari ini? Ya sudah kita bantah semua. Sudah kita bantah semua. Ya, itu adalah tadi tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum Tengku Firdaus yang juga merupakan Kajari Jombang terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan pekan lalu. Sementara itu untuk jalannya persidangan tadi memang ada gangguan komunikasi seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Subci Azal Sani, Dion Leonardo, yang mengatakan sepanjang persidangan ada beberapa gangguan komunikasi sehingga menyulitkan kliennya menangkap isi dari persidangan kali ini. Untuk itu pihaknya ini terus bersikukuh bahwa persidangan sebaiknya dilakukan
secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Toh karena memang persidangan juga sudah dipindahkan dari Jombang dan juga persidangan ini dianggap merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keadilan bagi kliennya, sehingga mereka inginkan persidangan nanti berlangsung secara langsung atau secara offline. Dan untuk pengamanan di Pengadilan Negeri Surabaya ini masih dilakukan secara ketat. Tadi kami melihat Polrestabes Surabaya masih mengerahkan ratusan personil termasuk dari Brimopolda Jawa Timur untuk mengamankan jalannya persidangan. Bahkan tadi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Yusef ini juga hadir di sini untuk memantau langsung jalannya persidangan. Dan pengamanan ketat ini dilakukan untuk mencegah adanya potensi gangguan kondusivitas di Pengadilan Negeri Surabaya, karena gangguan sekecil apapun ini menjadi perhatian khusus dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya persidangan diagendakan kembali pada Senin depan pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan agenda putusan sela dari majelis hakim. Apakah kemudian eksepsi dari penasihat hukum terdakwa akan diterima atau tidak, dan juga tentunya melihat tanggapan juga dari jaksa penuntut umum yang disampaikan pada hari ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kembali ke Sumi di studio.